Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in ya arhamar rahimin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Pada kali ini kita akan masuk ke bab sabar, halaman 105 dari buku yang telah kita kaji bersama. Bapak dan Ibu sekalian, seorang muslim, seperti saya sampaikan ya pada kesempatan yang lalu, bahwa muslim itu menyadari bahwa semua amalan, semua perbuatan, semua gerak yang telah kita lakukan ini tidak lepas dari pekerjaan hati. Apapun yang telah kita ucapkan, yang telah kita gerakkan dan telah kita lakukan, itu munculnya dari hati. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau dirangkum juga dalam sebuah kitab Minhajul Qasidin, menyampaikan tentang bab di situ ajaibul qalb, keajaiban hati. Hati inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi spontan melakukan perbuatan tanpa dipikir. Kalau akal kita lihat, otak itu bisa melihat matematik. Kalau begini nanti begini, kalau nanti begini jadinya begini. Kadang-kadang perlu waktu. Untuk otak itu perlu waktu mencerna sebuah masalah. Engko lek ngene dadine ngene, lek ngene dadine ngene. Tapi hati itu kadang-kadang tidak melalui otak. Nggih. Malah ada orang ketabrak duer gitu ya, Jawa Timurnya langsung mesuh. Kan gak mikir itu Pak. Malah jeduet langsung mesuh. Itu perlu mikir gak itu? Karena saya sakit maka saya mesuh. Kan gak begitu. Langsung. Ibu-ibu juga sama, saat mungkin lagi anyel sama suami, kira-kira pakai mikir gak Bu? Nah ya, langsung kata-kata itu tanpa dipikir, spontan, kayak sudah direkam sejak 20 tahun yang lalu, tinggal nyetel. Inilah ajaibul qalb, keajaiban hati, dan ini harus difahami oleh setiap muslim. Sehingga seorang muslim ini akan senantiasa terus melihat hatinya, mengawasi hatinya, menyaksikan hatinya, ada bisikan apa yang ada di situ. Bisikan-bisikan menika Bapak Ibu lek terus dingu niku ana mongsone metu mbledos. Yang niku menawa mboten sabar nang bab sabar niki nggih. Kalau sejak awal tidak langsung dihapus, dijarno titenono. Nah, ini urung mari niku berarti. Iya wis, maneh titenono. Kesuk maneh titenono, awas ya. Ana mangsane mbledos tenanan. Lho, iki berarti hati itu belum selesai.
Jadi duduk sabar, jenenge gondok. Lek gondok niku ya ora ilang. Bisikan hati ini ada masanya akan menjadi sebuah perbuatan, menjadi sebuah tindakan di luar dugaan kita. Maka tiang engkang ngertos bahaya dan kebaikan hati, lek wis ngertos mekaten Bapak Ibu, maka seorang mukmin itu enggak akan pernah berhenti musyahadah, ya, musyahadah amam Allah, di hadapan Allah, hatinya lagi ada apa. Tiang mukmin yang sudah mengetahui betapa bahayanya bisikan hati, maka pertarungan yang selalu dilakukan adalah pertarungan batin. Peperangan yang dilakukan adalah peperangan batin. Bagaimana memerangi bisikan-bisikan yang jahat agar suatu saat tidak menjadi sebuah amal al-jawarih, yaitu amal-amal yang luar bisa mengakibatkan kejahatan. Begitu ada niat sedikit tentang keburukan, dipites. Begitu ada sedikit bisikan-bisikan tentang angkara murka, langsung dia musnahkan. Begitu ada ghadab, kemarahan yang ada dalam hatinya, langsung dihapus. Ada cinta dunia, kemudian langsung iltija ilallahi azza wa jal. Maka makom ini nanti akan masuk kepada makom yang namanya makom wirid dan makom zikir. Banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Lagi ndelok kudunge apike erek, astagfirullahaladzim. Delok lipenku paling kandel, astagfirullahaladzim. Lagi ning jero niki lho, angel kan ngene niku. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ngoten. Lagi pamer HP ku paling apik, astagfirullahaladzim. Aku lho paling dhuwur dhewe, astagfirullahaladzim. Loh, aku loh yang paling tawadhu. Loh, tambah nemen niku. Astagfirullahaladzim. Itu begitu ada bisikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada penciptaan manusia, Robnya manusia, rajanya manusia, dari kejahatan bisikan setan. Jadi tengatine awake dhewe niki potensi fujur ya wis wonten, potensi jahat ada, potensi baik ada. Tapi saat wonten bisikan setan, apa yang terjadi, Bu? Ati wonten loro. Tengen apik, kiwa jahat. Terus ana bolone setan ngekeki jahat. Menang ndi niki? Jahate loro, sing apike siji. Menang pundi? Menang sing jahat. Ana malaikat. Setan ambek jahat, hati di hati kita. Kemudian hati yang baik bersama dengan malaikat. Menang mana kira-kira? Hah? Menang malaikat dengan pertolongan Allah. Ditambahi satu lagi, kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita nanti akan mendapatkan 3 lawan 2. Akeh menangi. Akan banyak menangnya. Ditambahi dengan musahabatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, makin menang lagi. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, maka seorang mukmin melihat dirinya hidup, dilihat dari hatinya. Dirinya mati, dilihat dari hatinya. Dirinya sabar, dilihat dari dirinya. Dirinya itu akan sukses, lihat hatinya. Dirinya itu akan gagal, lihat hatinya. Jadi pada tahap awal itu dia akan banyak wirid zikir. Loh, aku kok ketok mulai putus asa iki. Ketok aku kok pesimis menghadapi hidup. Wah, gak beres iki. Nah, langsung wirid. Loh, kok kenapa sekarang jadi saya suudonan begini? Membuat saya itu salah dalam bersikap. Langsung dia wirid lagi. Nah, ini ketok iki tak biajar-jarno kok saya mulai cinta dunia ini. Mulai dia wirid.
Inilah ibu dan bapak sekalian, manakala hati itu kendalinya itu iman, kendalinya itu wirid dan tidak ada yang lain. Paling banyak di kitab Tazkiyatun Nufus nggak ada yang menyembuhkan dengan cepat kecuali kita hanya wirid zikrullah, zikir kepada Allah. Sekarang ini sudah mulai agak jarang zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu ada tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin sebagian dari kaum muslimin berpendapat bahwa tahlilan tidak dibenarkan dalam din. Mungkin sebagian demikian. Akan tetapi akhirnya nggak tahlil belas. Akhirnya tidak tahlil sama sekali. Padahal itu kan bab furuk, intinya adalah yadhkurunallaha bukratan wa asila, berwiridlah dan bertahlillah pagi dan sore. La ilaha illallah. Mungkin sebagian dari saudara kita melakukan tahlil dalam rangka tarbiyah. Tapi kita, apa tarbiyah bentuk kita? Untuk supaya bisa bertahlil, membiasakan anak kita pagi dan sore bertahlil kepada Allah. La ilaha illallah. Bersolawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan ada dua kalau saya buat ya jadi senjata ibu bapak. Istighfar sama sholawat. Ini jenengan gak ndonga, oleh Allah dikasih semuanya. Istighfar sama sholawat. Maka ada salah satu sahabat telah menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku buka doa saya dengan sholawat, bagimu mendapatkan kebaikan. Ya Rasulullah, aku buka sepertiga doa saya dengan sholawat, sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Ya Rasulullah, aku jadikan separuh doaku sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan kebaikan lebih banyak. Ya Rasulullah, aku jadikan seluruh doaku sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencukupkan kamu. Jadi lah awake dhewe bingung donga apa ya enake ya. Kadang kan bingung njaluk apa ya. Wis istighfar kali sholawat. Saat kita mau umroh atau haji kentekan ide, dongane wis entek wis aku ndonga maneh tak balan-baleni wis piye wis apa ya njaluk apa maneh. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Saya masuk di mukadimah tadi, masuk di bab sabar. Termasuk sabar Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah amalan hati. Maka setiap saat kita harus banyak beristighfar kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah agar muncul sabar. Buah dari wirid salah satunya adalah sabar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, coba nanti dengan rumahnya rukun dengan tilawatul Quran, loro-loro ini maca Quran, itu akan muncul kelembutan. Seorang istri nanti akan mencium tangannya suami, tapi gak ngaji, istri nyentak suami. Sama jajal mun ya, ngaji petang 40 hari lah nggak putus, ya 2 halaman 3 halaman, nanti antum merasakan, panjenengan rasakan suami itu jadi lebih sayang sama istri. Istri lebih sayang pada suami. Kenapa? Karena seseorang sabar, ya. Saat seseorang sabar, itu akan muncul banyak kekuatan. Ya, mohon bisa dicatat. Seseorang pada saat sabar akan muncul banyak kekuatan. Kekuatan yang pertama dari sabar ini, jadi jangan dianggap orang sabar itu pesimis. Wah, sabar nggak produktif, sabar berarti apatis, sabar berarti jumud atau tidak berkembang. Bukan. Sabar itu sebenarnya energi. Apa maksudnya? Yang pertama, seseorang pada saat sabar dia bisa menekan segala bentuk egoisme. Segala bentuk egoisme dia tekan. Egois,
cepat marah, suudzon, ya kotoran-kotoran hati itu menep ke bawah, ke bawah. Pada saat hal-hal yang buruk, nafsul lawamah ditekan ke bawah, sampai mentok mengisor, Pak. Nafsu yang hati-hati yang terpuji muncul. Sing api-api akan bakal muncul. Maka seseorang pada saat berlatih dirinya sabar akan memunculkan sifat-sifat terpuji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat seseorang itu berlatih bersabar, maka akan muncul yang namanya kecerdasan emosional atau berlipatnya kecerdasan seseorang dalam memecahkan masalah. Atine ku bening, wong lek sabar niku kan atine bening. Tapi orang lagi nggak sabar, butek, sumpek. Cara memutuskan masalahnya tidak jernih lagi. Saya ulangi, sabar yang pertama, saat keburukan ditekan, maka yang muncul adalah kebaikan. Otomatis itu, Pak. Otomatis, Bu. Egoisme, tamak, bakhil, ilang kabeh, muncul sakhok. Orang kalau bakhilnya ditekan menjadi sakhok, pemurah. Orang kalau suudzonnya itu ditekan, dia menjadi positive thinking, maka hidupnya selalu produktif. Kalau dia sifat hubud dunianya, cinta dunianya ditekan dan mampu, maka dia akan banyak menjadi orang yang dermawan dan banyak berbagi. Misalnya kita lihat di depan kita ya, tadi malam ada pengajian seleng, dan jamaahnya juga cukup banyak, gitu. Jamaah dari berbagai daerah gitu. Kalau kita ini pendekatannya nggak sabar, apa yang keluar ungkapan kita? Kalau kita nggak sabar saat melihat jamaatul muslimin, akan muncul sesuatu yang tidak produktif. Tapi kalau kita diam sebentar, merenung, ya Allah, mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia. Mereka adalah anak-anak kita. Jangan dianggap itu anak wong liya, Pak. Iku anake awake dhewe. Lek gak didandani, maka dia akan menjadi generasi yang mungkin tetap seperti itu. Maka kesempatan menurut kami tadi ngobrol dengan Mbah Yai Abdul Mu'id itu disiapkan. Mungkin kalau masih ada di antara anak-anak kita yang itu pun tetap itu putra kita, putra bangsa Indonesia, putra bangsa Indonesia, anak dhewe, Pak. Aku ngerasa mereka ini bukan orang lain, anak dhewe. Bayangno lek iku ponak aku piye? Saya bayangkan lek iku adalah misanan-misanane awake dhewe. Bayangno lek iku putune awake dhewe. Ini orang sabar dulu, ditekan dulu. Lihat jernih. Oh iya. Mereka datang ke sini memang mengikuti pengajian seleng. Itu urusan anak-anak itu datang ke sini. Tapi urusan kita sama anak-anak adalah dakwah. Urusan kita kepada anak-anak adalah it'amut ta'am ala hubbihi miskina, memberikan makanan, hidangan kepada siapapun orang yang memerlukan. Maka pendekatannya nanti ngapunten katuran panjenengan ini pada saat selesai dari pengajian masih ada anak-anak itu sangoni, kasih 5.000 rupiah, kasih 10.000 rupiah, dikasih nasi bungkus. Minimal anak-anak tersebut mengetahui jamaah pengajian itu orangnya ramah dan baik, itu sudah cukup. Nanti akan datang lagi, oh iya orang Islam itu pemurah. Oh ya, orang Islam perhatian. Saya yakin kalau ini dikerjakan dan ini terus akan berlangsung rutin ya, akan ada, karena jamaahnya juga jamaah tetap.
Ya, seperti panjenengan juga jamaah tetap. Maka setidaknya dengan demikian saya yakin masa di antara 1000 itu nggak ada yang dapat hidayah toh. Masa kita dari 1000 itu nggak ada yang dapat hidayah asal kita melakukan pendekatan. Ini orang bersabar kadang-kadang itu. Tempat-tempat maksiat, misalnya ya ada tempat maksiat, entah apalah tempat maksiat. Pendekatan kita biasanya langsung pendekatan marah. Tapi mungkin bisa jadi Bapak Ibu dimanapun tetangga jenengan atau tempat jenengan kok deket dengan tempat yang dianggap maksiat, sampean titeni siapa ustadznya di situ. Tanda kutip ya, siapa syekhnya di situ. Kemudian yang kedua, jamaahnya, muslimatnya siapa? Mukminunnya siapa? Ya, coba dilakukan pendekatan, kosnya di mana, nggih Bu dimasakkan apa, monggo Mbak. Lek wis kenal sama jenengan lama-lama kan yo perkewo. Wah, gak enak rek. Katene kerja ana ustaz nggih, ngapunten Ustaz gitu. Oh, enggak apa-apa. Antum harus memperhatikan. Saat mereka sudah mau tobat, ibu-ibu tolonglah dan perlu kesabaran. Menolong orang yang dalam keadaan jatuh itu berat. Mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, betul, mengeluarkan satu orang mentas dari sebuah tempat itu berat banget. Itu perlu waktu sampai akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, pendekatan sisi yang lain dalam konsep sabar. Jadi sabar yang pertama, energi buruk saat ditekan akan munculkan energi yang baik. Yang kedua akan memunculkan kebeningan hati, mendapatkan kecerdasan emosional atau kecerdasan yang berlipat-lipat. Maka insya Allah ya ke depan kalau orang muslim menggabungkan bainal tarbiyah wa tazkiyah, umat Islam kalau melakukan pendekatannya selalu tarbiyah, menuntut ilmu, wa tazkiyah, membeningkan jiwa, kemudian diiringi dengan yang ketiga al-ato, memberi, wis hebat. Intinya kemarin sing kula jelasaken tentang panjenengan Bapak Ibu, apa to dibawa kemana toh jamaah Ahad pagi Masjid Agung Karanganyar DMI mau diajak kemana? Kemarin pun sak kula terangkan nggih, Quran. Nonton Quran apa? Adab dan akhlak, unggah-ungguh dadi wong apik, Quran dan hadis. Mantun-mantun didandani akhlake kali adabe. Kemudian yang ketiga masuk lagi napa Bapak Ibu? Kemarin supen. Ini kesasar maneh mangke. Tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kula baleni maneh. Ini perlu nanti ada ujian akhir tahun dan akhir semester. Yang pertama mencintai Quran dan sunnah. Tahap yang kedua lepon lulus yaitu napa adab dan akhlak. Dandani cara unggah-ungguh yang baik. Kemudian yang ketiga keutamaan ulama dan ilmu. Kemudian berikutnya adalah iman nggih. Iman dan tazkiyatun nufus. Iman dan tazkiyatun nufus. Berikut malih lek wis lulus pembinaan keluarga dan masyarakat. Kula baleni maneh. Quran, sunnah, terus adab dan akhlak. Saman bayangno awake dhewe. Quran sunnah, seneng apalno Quran. Oh ya adab dan akhlak api. Jenengan bayangan mesem. Gitu ya. Kemudian mencintai ulama, jenengan bayangno sorban mbek jubah. Napa Quran dan sunnah, terus kemudian mesem. Kemudian jubah mencintai ulama, kemudian iman teguh, tangan mengepal. Gak gampang menyerah. Sama tazkiyatun nufus, hatinya bersih, baju putih. Selesai itu bayangkan ning dur ya, menikah. Ya, karena udah bagus membina keluarga yang baik, keluarga berkualitas, keluarga yang melahirkan anak-anak yang hebat. Masyarakat yang hebat, kabupaten yang hebat.
Nah, kalau sudah skala kabupaten, wah 900.000 penduduk, baru kemudian membangun ekonomi. Gawe apa ya dadi? Masjid mat dadi, gawe toko mat dadi, roti mat dadi, wis apa ya jemblem mat dadi, gedang goreng mat dadi. Kenapa? Pasarnya komunitasnya udah kaum muslimin. Dadi ekonomi, Pak. Loh, saat kok gak bangun ekonomi dhisik? Oh, ekonomi ini dibangun, keluarganya gurung dibangun, pegatan. Rusak, geger. Biyen sik melarat iku rukun pas duwe bondo malah ninggalno bojone atau bojone ilang. Mbuh nang ndi? Duwike kecekel, bojone metu. Nah, ini terakhir, keluarga ekonomi. Jadi wong sugih kabeh. Begitu sudah ekonomi tertata dengan baik, baru bagaimana kita menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang hebat. Niku ya dalane. Baik. Sabar. Inilah Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian sabar berikutnya, pada saat seseorang itu melakukan kesabaran, yang ketiga, maka dia akan mempunyai yang namanya basirah. Basirah itu mata hati. Batinnya itu landep dan tajam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Manusia itu memang diberi akal, diberi hati, ben apa iso mikir, iso batin. Batin niku rasa, mikir niku otak. Dua-duanya perlu berfungsi. Resep contohnya nggih masak nggak cukup dengan otak tapi dengan batin. Contohnya, oh iku resepe nggawe rawon 1 on sekian, 3 on sekian, 1 gula kluwek napa nggih bentuk. Bapak Ibu, kira-kira resepe podo nalika masak rasanya podo mboten? Rasanya tidak sama. Sing masak wong sabar, sing siji sing masak wong nesu, kira-kira podo enggak? Ora podo. Maka dua-duanya dipakai dalam hidup. Akal dipakai, rasa juga dipakai. Laki-laki lebih banyak kepada akal, perempuan lebih banyak kepada rasa. Dua-duanya bergabung jadi masakan yang enak. Nah, inilah termasuk batin. Manusia itu menggabungkan akal dan hati supaya apa? Berpadu antara resep, ukuran dan rasa. Ukuran saja nggak cukup tanpa rasa. Rasa saja nggak akan terbentuk kalau nggak ada ukuran. Sampun. Ini rada abot sithik nggih, rada mikir. Seseorang yang sabar, dua-duanya akan berfungsi, ditambah lagi yang namanya basirah. Basirah niku atine bening, nggak kemerungsung, nggak keburu-buru, tidak mengandalkan dheweke tok. Tapi kadang-kadang sing diandalkan Allah. Apa yang dinamakan ini? Sumeleh. Wong sabar iku sumeleh. Apa sumeleh? Bismillah. Apa itu bismillah? Kelawan asmane Allah. Apa maksud kelawan asmane Allah? Bahwa kita beramal ini yang pertama kita jadi sandaran adalah Allah. Ngenten misalnya sandaran itu Allah. Aku kudu kuliah neng fakultas ekonomi gak lulus. Gak lulus. Masuk neng fakultas tarbiyah gak lulus. Masuk neng fakultas perawatan nggak lulus, kerja ning kene nggak diterima, kemudian lunga nang pundi, nang Jakarta dompeti colong maling, akhirnya mulai. Orang kalau mengandalkan akal dan hawa nafsu, kenapa saya gagal, kenapa saya tidak mampu, kenapa saya ditolak, bayangkan 7 gadis menolak saya, burukah saya? Tak dongakno muga-muga sing nolak aku kabeh dadi rondo sak lawase khalidina fiha abada. Lho iki wis gak sabar.
Tapi kalau seseorang hatinya bening, dia memadukan antara akal dan rasa. Mentok akal dan rasa dimaksimalkan, nggak bisa. Pindah ke sana, akal dan rasa dipindah. Saat dia 3 kali gagal, dia sudah tidak memandang gagal. Oh, aku iki lagi digiring ning Gusti Allah. Aku iki lagi digiring. Maka di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Man'u Atha, tercegahnya nikmat itu sebenarnya adalah pemberian nikmat. Kita mriki gak oleh niku kayak karambol, Pak. Tek niku maksudnya Gusti Allah, rono le. Begitu rono, iya menggo ngiwa maneh, gak diterima. Terus durung mari dalane. Itu wong semene rene gak iso, rene gak iso, rene gak iso, rene gak iso. Oh, tibake ning kene to. Tibake jodoh saya di sini. Ternyata jodoh saya di Masjid Agung Karanganyar. Pindah-pindah kerja ning ndi gak keterima. Ternyata Allah letakkan saya di lingkungan yang terbaik. Ternyata kesana-sana saya bangkrut, kemudian nyarutang, nggak mampu, kemudian dauber-uber sampai akhirnya minggat. Oh, ternyata saya dapat tempat yang baik. Saya ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan sekolah yang terbaik, lingkungannya baik. Walaupun rumahnya ngontrak, ternyata saya mendapatkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Alhamdulillah. Ternyata dulu saya gagal itu bukan berarti Allah tidak sayang. Tapi itu ditunjukkan Allah, rono nengono le, ning kene duduk papanmu, minggir rono. Ngidul le. Lho nek itu kok gang buntu, balik Lho iku perapatan. Pilihan papat iku. Delokan sing papat itu sing paling bener sing ndi? Nengen kok kurang nyiwa. Oh, ternyata baru ke samping kiri, ke samping kanan, ketemu di situ. Gitu Bapak Ibu. Saya dulu itu berapa kali diusir. Diusir dari apa ini? Dari sebuah lembaga. Ya nggak tahu penyebabnya apa. Salahnya tidak ditunjukkan. Tapi sebelum diusir aku pamit dhisik. Pamit dulu. Ning kene maneh loh. Ono kabar-kabar kamu akan di Di PHK. Oh, di PHK. Wah, hati sedih rasanya. Itu PHK-nya itu diantar sampai nang omah, coba apa gak mengenaskan itu. Apa yang salah, sampai masalahnya apa gitu. Ternyata memang kadang-kadang melakukan sebuah amal kalau tidak mengajak orang lain, itu ya saya koreksi. Pada saat kita beramal nggak ajak orang lain, mungkin orang lain merasa tertinggal. Setelah merasa tertinggal, merasa akhirnya juga nggak nyaman beliaunya. Akhirnya timbul masalah. Diusir sebuah tempat, pindah lagi ke tempat yang lain. Lagi di situ itu, yo diusir pisan. Di sini diusir pisan. Aduh ya Allah. Sampai akhirnya tinggal terakhir nang di. Mentok akhirnya kemudian datang ke pesantren. Kita mau kuliah di Jogja, ketemu sama Pak Yai, udah kamu ke Solo saja. Sampai di Karangpandan, saat itu masih hutan, masih sawah. Belum ada apa-apa. Ya Allah, aku ning desa kaya ngene iki. Biasanya mulai wis kesuk wis. Lan desa pinggir kali. Jalannya waktu itu masih sepi banget. Ba'da asar udah enggak ada kendaraan itu. Ya Allah, kok takdiri aku ning kene iki ya Allah. Itu. Ternyata apa Bapak Ibu? Kesana kemari itu. Akhirnya ke Karanganyar, akhirnya jumpa dengan jenengan. Saya melihat mungkin kegagalan itu banyak, mentoknya geduke itu buanter, duwek, kongkon mundur, balik mana, duwek mana. Oh alah, aku kongkon ning Karanganyar toh. Oh alah, aku tiba iku duwe entuk jodoh wong Solo. Golek ning ndi-ndi niku gak keterima. Aku kok gak payu ngene, sampai tak tulis Pak. Ping 15 kula proses niku Mas. Kawin niku meh niku ping 15 ora sida-sida, bayangno. Sampeyan lagi ditolak rong dina wis nggawe status, hancurlah hatiku. Ya. Anda ditolak itu sebenarnya alman atau Anda suruh dibanding. Oh calon iki berarti belum layak. Kok ditolak maneh berarti ana sing luwih apik maneh. Sampeyan titeni, begitu Anda ditolak, dapat yang berikutnya pasti lebih baik, pasti lebih baik. Justru langsung diterima berarti
regane awake dhewe mung sakmono. Jane wong nek ndi ditolak iku jane larang regane iku. Wis ngono lah menghibur lah gitu. Ternyata Allah akan letakkan di situ. Nah, inilah kadang seorang muslim pada saat hatinya tidak bening, dia menganggap bahwa saat dia mentok itu adalah ujung segalanya. Enggak, wong Islamku melakukan itu dawa, panjang, sehingga enggak ada yang tidak bermanfaat. Ada seorang ibu mengeluhkan pada kita, Ustadz, kenapa anak saya yang pertama cerdas, yang kedua cerdas, yang ketiga ini ya Allah kendo nih Ustadz, kendo banget. Yang ketiga ini luwih maneh. Terus saya tanya, ibu, anak kedua sama ketiga ini, ketiga sama keempat atau keempat sama kelima ini nilai positifnya apa? Yo sayang pada saya. Jimin-jimino wedang, tapi kendo saat kon ngapalno iku ya Allah, tabat ya abila tabat gak mari-mari. Sedih aku itu. Kan kepingin apal Quran Ustaz. Dididik apa wis? Wah, semua ustaz diganti, mulai dari ustaz yang sangar sampai ustaz sing nyengir, wah ora iso wis. Gak mempan Ustaz, halus gak kena. Tapi dia sayang, kadang-kadang ya ngambilkan wedang sama ibunya, nyajikan handuk untuk bapaknya. Ibu, bapak, Allah menciptakan manusia termasuk anak itu tidak sia-sia. Satu. Yang kedua, ana inda dzanni abdi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Sampai lek suudon sama anak betul-betul terjadi apa yang terjadi, naudzubillah. Saya melihat ibu saman titeni. Bismillah. Yang saya lihat biidnillahi ta'ala, anak jenengan itu pertama dan kedua pinter, itu akan jadi orang sibuk. Ngapunten, jenengan bangga, tapi jenengan tidak akan banyak melihat wajah dia, karena dia akan diundang oleh banyak orang menjadi orang sibuk. Sebenarnya yang keempat dan kelima ini Allah siapkan ini kanggo ngrawat jenengan untuk menjadi orang yang tidak sibuk. Sekarang memang Anda memerlukan anak cerdas. Sekarang jenengan memerlukan anak yang kaya. Sekarang Anda memerlukan anak yang hebat, anak yang wow. Tapi nanti suatu saat Anda akan, aku saiki gak perlu iku kabeh. Aku mau perlu sing kira-kira nalika aku kepingin blonjo nang pasar ana sing ngancani aku. Ada masanya saat bapak ibu watuk ana sing mijeti. Baru dari situ nanti ibu akan melihat ternyata Allah memberikan awake dhewe lengkap. Dikei sugih ya sugih, dikei wong penting ya penting. Kepingin ana sing mijeti ya ana sing mijetin. Pasti itu ibu. Itulah hidup kadang-kadang. Begitu ini jadi penting, anaknya bisa jadi, naudzubillah, anaknya bisa jadi rada gak kerumat. Sing ngangguran ini nggih penggawean ning omah nglayani ibuke, dia fokus pada pembinaan keluarga. Ternyata ini cucunya menjadi orang hebat. Cucu anak yang mungkin kendo jadi cerdas. Cucu anak yang cerdas karena sibuk ternyata tidak sekualitas ini. Ganti mana? Ngoten Pak Dewi ngene ngoten iki. Urip iku. Enggak. Dun sama niteni wis teng tangga-tanggane jenengan, kali teng jenengan. Aja suudon. Hehe, ora usah. Sama niteni. Hidup itu demikian. Bapaknya kendo, anaknya cerdas. Bapaknya cerdas, anaknya kendo. Nah, fungsinya apa? Saling tolong menolong. Keluarga itu biar kompak. Apa yang berfungsi di situ difungsikan. Nah, inilah beberapa hakikat seseorang sabar dan masih banyak hikmah yang lain dari nilai kesabaran. Kemudian nilai kesabaran itu saat dia bisa menekan nafsu dan takut akan muncul kekuatan militansi. Sabar itu memunculkan militansi. Militansi niku napa Mbak? Nekat ngono ya. Wong yo nekat. Wong sabar itu sebenarnya wong nekat. Sabar terhadap kepayahan, sabar terhadap kemiskinan,
sabar terhadap cacian manusia. Yang penting saya bekerja, walaupun pekerjaan saya kelihatan hina, tapi harus bersabar. Aku mek dodol buah ya Allah, ketok hina, saya harus bersabar. Iki lho, arek enom SMK kok tani nandur lombok, sabar. Ya Allah, iki bocah-bocah SMK, kemudian STM, apa namanya S1, fakultasnya favorit, kok angon bebek, sabar. Suatu saat bebek saya ini akan mengantarkan saya go internasional. Sambal saya akan mengantarkan saya go internasional. Sabar, Pak. Kadang lek wong nggak sabar niku malah nggak berhasil. Lagi buka warung 6 wulan gak payu wis tutup maneh. Ini gak sabar. Bismillah, semati-matinya sampai mati aku buka warung. Wallahi, udah. Niku yo ketemu tenanan. Maka orang itu kalau nggak sabar kan goyang-goyang. Cara bicaranya sudah kelihatan, pekerjaannya beda. Kula riyen niku pada saat awal-awal pembangunan pesantren juga sama. Ya Allah, pondok iku lho apa? Tujuannya apa? Sampai waktu konsultasi sama Pak Yai, kamu sabar. Kamu akan menemukan sesuatu di sana. Kamu sabar. Ojo tole wong gawe pondok. Wong dadi maling lek sabar iso sugih kok. Oh iya. Belajar sabar. Wis oke. Apa maneh wong apik, sabar. Oke. Apapun sampai orang berbuat jahat, lek nggak sabar, nggak sukses, Pak. Nggih. Untuk menjadi orang yang terkenal harus ada audisi, harus dipelekoto, kemudian harus apa? Harus diet ketat, harus olahraga. Dia perlu sabar. Nggak makan apa-apa biar tetap langsing. Kemudian nggak boleh makan nasi supaya suaranya tetap bagus. Mangan kulup-kulupan, tok godhong kelor, godhong nongko, godhong apa udah. Sing penting dheweke dadi wong, itu sabar. Ana prihatine, Pak. Kuwabe niku ana prihatine. Anak-anak kalau nggak dilatih itu habis. Dan peradaban itu peradaban sabar akan melahirkan peradaban yang hebat. Saya kemarin ada alumni dari Eskarima lagi ke Jepang. Mereka kan ada misi ke Jepang gitu ya. Nah, sekarang sama teman-temannya di sana bergabung membuat perusahaan tempe. Ya, perusahaan tempe. Bae waris, Pak. Tempe ning kene kata alah tempe panganane wong desa. Enggak sabar. Tapi ternyata begitu didesain dengan baik, ternyata tempe menjadi komoditi, menyaingi hamburger. Iya, cuma cara nyajikannya sutile elek, wajane elek ya mo. Ya, tempenya itu dihiasi, dibungkus tempat yang baik, kemudian mungkin dikasih saus, kemudian dikasih kentang, dikasih hiasannya pendampingnya, kemudian begitu dimakan ada yang warna kriuk gitu ya, ada yang keju, tempe keju, ada tempe apa. Itu ternyata pasarannya banyak. Nah, kita kadang nggak sabar. Nah, apa yang diceritakan oleh alumni Ustadz sekarang ini, dulu Jepang itu terkenal kerja keras. Tapi ini ada beberapa fenomena dekadensi. Generasi Jepang sekarang ini tidak seperti bapaknya dulu. Dekadensi itu apa kelihatannya? Anak-anak itu wis seneng cekelan HP, bengi itu senangannya kepingin hiburan. Malam itu kepingin hiburan. Sehingga sekarang ini kalau ada supermarket atau minimarket, ada lowongan pekerjaan, dicari minimarket yang kerja 24 jam. Dicari karyawan yang siap kerja jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Niku wong Jepang wis wangil. Hampir-hampir orang Jepang nggak ada yang daftar. Kenapa? Nggak sabar dengan ngantuk, nggak sabar dengan kepayahan. Akhirnya yang banyak mengisi sekarang umat Islam. Wong Pakistan, ya, orang Indonesia, orang Pakistan, orang Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ya Pekanbaru. Nggih, nanti Pak Tim Ustaz insyaallah.
Ya, salam. Mau apa? Tahun baru itu loh, alam bisa beliau Ustaz Abdul Somad ya di YouTube sudah banyak apa ini banyak kita lihat. Cuma jadwalnya mudah-mudahan besok bisa hadir, kalau enggak ya 2018. Sampai mana tadi, Pak? Oh, dia itu Jepang nih. Jadi nggak ada jam 8 malam sampai jam 8 pagi sudah nggak ada. Siapa yang kerja sekarang? Orang Pakistan, orang Indonesia, ya. Ya, kemudian ada sebagian mungkin apa dari Bangladesh. Kelihatannya itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Suatu saat kalau udah lama-lama akan apa? Mulai jam 8 malam sampai jam 8 pagi, tahu-tahu sampai jam 10 pagi, tahu-tahu nanti ekonomi semua dikuasai oleh umat Islam. Jadi jangan dianggap remeh. Sabar itu luar biasa. Sekarang di barat ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang beresiko, itu tidak boleh dilakukan atau pegawainya nggak boleh minum khamr karena berbahaya. Ngawasi naik turunnya pesawat, nggih. Pilot, terus nopo malih, rel kereta api, apalagi polisi, itu nggak boleh. Nah, orang kalau nggak biasa, nggak sabar, hidup punya masalah sedikit minum, hidup punya masalah sedikit khamr, punya perkara dengan apa suami istri khamr, sebentar-bentar lagi musik, sebentar-bentar lagi khamr. Ya memang mungkin selera bagi orang awam itu nggak salah, tapi itu sebenarnya obat anti rasa untuk menghilangkan sabar, tapi masalahnya tidak selesai. Apa yang terjadi nanti? Maka sekarang di Eropa polisi-polisi sudah banyak umat Islam. Kenapa? Dicari polisi yang tidak minum khamr. Angel nggak itu? Susah. Akhirnya sekarang banyak beberapa pos-pos pekerjaan itu sudah umat Muslim yang kerja di situ. Sampai kemarin ada ceritanya yang dokter ngoperasi ya bayi, ternyata HP-nya ketinggalan di dalam perut itu. Jadi mari dioperasi, bayi ini ditokke, dijahit, pas mulai kering muni HP ini. Kenapa? Dokternya pada saat ngoperasi minum narkoba. Bayangan yang ngelebokno rahim, yang tiba yang dilebokno HP. Ini jadi sampai kesimpulan Bapak Ibu, kita, anak kita belajar sabar saja, itu menang. Belajar sabar saja sudah menang. Nanti akan dibutuhkan di mana-mana, akhirnya tenaga kerja itu dari kita. Betul sekarang TKI, TKW kerja, ketoknya hina, tapi bersabarlah. Yang penting Anda punya cita-cita, suatu saat ekonomi Anda kuasai. Suatu saat toko akan Anda kuasai, suatu saat supermarket akan Anda kuasai karena Anda sudah mulai bekerja di situ. Yang lain sudah mulai malas, apalagi menganggap saya juragan dan kemudian saya hanya berfoya-foya. Ini toko tak serahkan semuanya pada karyawan saya. Itu kelihatannya hebat, tapi setelah itu Anda punya anak, nggak akan punya anak sehebat Anda. Begitu udah turun waris, semua sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dulu kaum muslimin memang seakan-akan menjadi buruh. Dulu kaum muslimin seakan-akan menjadi babu. Coba lihat, generasi akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Sabar. Ya. Baiklah. Kemudian Bapak Ibu dilihat di halaman 105, ya, 10 menit lagi. Pembagian sabar. Ditinjau dari objeknya, sabar ada 3, ya. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar terhadap perintah Allah, yaitu dengan melaksanakannya. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir. Ini semua sudah saya jelaskan tadi, ya. Sabar terhadap perintah Allah, sholat, zakat, puasa. Sering saya ingatkan pada anak-anak, apa tuh manfaatnya sholat? Apa tuh manfaatnya wirid? Menang masjid jengkang jeging, misalnya gitu ya. Jengkang jegi ora ono manfaate.
Kalau orang tahu bahwa seseorang yang melaksanakan sholat, melaksanakan wirid, minimal karakternya kuat, ya, karakternya kuat. Adik-adik niku lek sering sholat, nggih, anak-anak kecil, anak-anak SMP niki biasa poso Senin Kemis, sholat. Sudah saya kupas kira-kira 2 tahun yang lalu. Perintah Allah ini lek dijalankan semua, membentuk anak-anak ini berkarakter kuat. Berkarakter kuat, nekatan, Pak. Lek anaknya awake dhewe niki mulai rajin poso Senin Kemis, poso sholat tahajud, itu ada masanya nanti datang kepada bapak ibunya, Pak, aku tak lungo nang ndi jadi orang sukses, apa modale, bismillah, ngoten. Itu akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang nekat, yang di luar dugaan kita, dan akan menjadi orang sukses karena karakternya kuat. Dia yakin pertolongan Allah, dia yakin batinnya itu sabar untuk menempuh segala bentuk ujian dan cobaan, dia akan sukses. Maka sekarang banyak di antara lulusan-lulusan Gontor itu jadi kiai ya banyak, jadi pengusaha ya banyak, jadi politikus ya banyak, jadi praktisi ya banyak. Itu alumni Gontor. Padahal Gontor itu adalah sekolah Kuliyatul Muallimin, sekolah guru, Pak. Jadi Gontor itu adalah pesantren Kuliyatul Muallimin, sekolah jadi guru. Loh, kok akeh sing jadi politikus? Ya Dim Samsudin, Yai Hazim Muzadi, ya. Terus Hidayat Nur Wahid, yang sekarang Ustadz Bakhtiar Nasir. Banyak itu, tokoh-tokoh nasional itu banyak alumni dari Gontor. Padahal itu sekolah guru. Sekolah guru. Mahatnya itu namanya Kuliyatul Muallimin, sekolah untuk menjadi guru ngaji. Sekolah putrinya Kuliyatul Muallimat, sekolah untuk menjadi guru ngaji. Kok jadi pengusaha? Kok jadi politikus? Kok jadi ahli manajemen? Kok ya jadi membina pesantren yang bisa? Karena di situ Bapak Ibu karakter yang dibangun. Karakter. Kalau karakternya dibangun, apa aja dia bisa. Kalau karakternya kuat, dia di mana dia berada di sebuah lingkungan, dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa melakukan sebuah tindakan yang tepat, dia bisa melakukan sebuah sikap bagaimana cara menempatkan diri. Dari situlah dia akan menjadi orang hebat. Ini karakter. Maka orang yang beribadah itu kan yang dididik karakternya. Maka alhamdulillah saya apresiasi sekali lagi pada SMA 1, SMA 2, MAN 1 Karanganyar, SMK yang ada di Karanganyar, ada pesantren tahfidz nggih. Program-program tahfidz Pak Hadi, Dr. Setiono. Kemudian di MAN 1 Karanganyar sudah ada program tahfidz. Itu gak karakter. Dan saya banyak mendengar dari Bapak Kepala Sekolah MAN 1 Karanganyar ini, anak-anak itu sudah banyak yang diterima di berbagai tempat. Santrinya sudah, muridnya wis sampai nolak-nolak, paralelnya sudah banyak. Kenapa? Karena orang itu dididik karakter dengan Quran, dia punya akademik, tapi dia punya kesaktian. Anak kita sakti. Orang sering ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, anak itu sakti. Kesaktiannya sekarang orang mumbul, kesaktian anak sekarang zaman now, ini kan zaman now. Ini sakti ku ora nggawa keris, sakti ku ora sok terbang, enggak. Saktinya sekarang ini adalah sederhana, ilmu kabejan alias bejo. Zaman now ini adalah zaman bejo. Sing sapa wae ingin duwe ilmu kabejan, wah ini dia sukses. Waktu UMPTN bejo dosennya ngantuk ngoreksine waya siji jadi 9 ngono lho. Ya alhamdulillah gitu. Waya penerimaan perusahaan bejo banget. Saat diwawancara bukan ditanya keterampilannya, kamu hobinya apa? Hobi saya melihara burung perkutut, Pak. Ternyata bosnya ini suka burung perkutut. Ya kamu masuk perusahaan saya ya, tapi nanti jam sekian sampai sekian ngerawat burung perkutut saya ya. Oh iya siap Pak. Akhirnya jadi dia dikasih anak cabang. Ya, memang namanya kabejan itu sulit dicerna dengan pikiran.
sabar terhadap takdir, ya tadi ya, terhadap perintah dan larangan saya sebutkan tadi Bapak Ibu untuk mendidik karakter. Sabar terhadap takdir tadi memahami bahasa Allah tadi, mentok sana, oh iya sabar, mentok sana sabar, gurung mari rek, ditolak maneh lamarane, oh gurung mari, ditolak lamarane, oh gurung tuwa, ditolak maneh, oh ternyata mendapatkan yang terbaik, iki to jodoh saya. Selamat tinggal, terima kasih wahai wanita-wanita yang menolak saya, engkau telah mengajari saya bagaimana karakter wanita sesungguhnya. Oh sik dendam ngono rek. Wah. Ya, ini ya. Jadi sabar, napa Bapak Ibu? Karakter, saya ulangi, karakter sabar apa yang pertama? Sabar terhadap perintah Allah, yang kedua sabar terhadap larangan. Ini menumbuhkan karakter yang kuat dan ilmu kabejan. Kemudian yang ketiga sabar terhadap takdir, agar kita nggak mudah berputus asa karena al-man'u atau tercegahnya sebuah nikmat itu adalah pemberian. Saya ulang review yang sebelumnya, tema kita bahwa orang yang bisa sabar menekan nafsu yang negatif akan muncul tindakan yang positif. Seseorang yang bersabar akan memunculkan kecerdasan emosional, kecerdasannya berlipat-lipat. Orang yang sabar, yang ketiga apa? Akan memunculkan basiro, pandangan mata dan pandangan hati yang tajam. Dia milih sesuatu pasti tepat, milih sekolah tepat, milih rumah tepat, milih properti tepat, milih teman untuk bisnis tepat. Itu mata hati. Dia punya ketajaman hati dan ketajaman jiwa. Saya kira demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.